Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Oke, hari ini Ibu akan membahas bab organ pernapasan pada manusia pada kelas 5. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya, kalau misalnya kita berkaitan tentang organ pernapasan pada manusia, berarti apa yang sering kita lihat? Organ apa yang sering terlihat oleh kita yang berkaitan tentang pernapasan? Kira-kira apa ya? Oke, betul sekali, yaitu adalah hidung. Nah, hidung sebagai organ pernapasan pertama yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Jadi, udara yang masuk ke dalam diri kita itu akan difilter oleh hidung. Oleh sebab itu, di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai penyaring kotoran atau penyaring debu yang masuk ke dalam diri kita, sehingga udara yang masuk ke dalam diri kita adalah udara yang bagus. Lanjut. Yang kedua adalah faring. Faring berfungsi menyediakan saluran udara yang keluar masuk. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Karena faring juga sebagai jalan bagi makanan dan udara, yang mana kalau makanan berarti melanjutkan perjalanannya ke lambung dan udara melanjutkan perjalanannya ke paru-paru, maka di dalam tenggorokan terdapat yang disebut dengan epiglottis, yaitu yang berperan sebagai katup atau sebagai buka tutup. Saat bernapas akan membuka. Saat ada makanan masuk, maka katup akan menutup. Oleh karena itu tidak boleh berbicara sambil makan. Kenapa? Karena kalau berbicara sambil makan akan terjadi yang biasa kita sebut dengan tersedak, ya. Selanjutnya adalah laring atau kotak suara. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi udara. Laring berada di antara ovolaring dan trakea, di depan lariofaring. Selanjutnya adalah trakea atau kita sebut dengan batang tenggorokan. Berfungsi mengalirkan udara menuju paru-paru. Pada ujung batang tenggorokan terdapat tekak. Tekak merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Trakea memiliki dua cabang yang disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi sebagai jalan udara menuju paru-paru. Bronkus ada dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan melanjutkan perjalanan udara menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Bronkus juga memiliki cabang yang seperti akar yang disebut dengan bronchiolus. Setiap bronchiolus bermuara ke alveolus. Bronchiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Adanya alveolus memungkinkan terjadi perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen atau O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida atau CO2 dari sel-sel darah ke udara. Selanjutnya adalah tabung bronkial. Dalam tabung bronkial terdapat silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak, gelombang membawa dahak, lendir atau cairan ke atas hingga keluar ke tenggorokan. Adanya lendir atau dahak di tabung bronkial memiliki fungsi untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing lain agar tidak sampai masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi utama untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkan ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir adalah diafragma. Nah, diafragma itu berupa dinding otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Diafragma membantu perluasan paru-paru pada saat membuang napas. Diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh hingga udara di dalam paru-paru keluar.
Nah, ini terjadi ketika kalian sedang mengaji atau bernyanyi dengan nada yang panjang, maka akan terasa seperti menekan bagian perut. Oke, terima kasih banyak. Semoga dapat membantu memperjelas pada bab organ pernapasan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.